Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat rahmat dan ihsannya. Di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu, yang ketika seseorang meniatkannya karena Allah, maka Allah akan melimpahkan cintanya kepada hamba tersebut, sebagaimana datang dalam hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajlis karenaku, duduk bermajlis karena Allah, mencari ridha Allah, menjadi sebab turunnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Yang menjadi poin adalah bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya seseorang dia mengaku cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatus Sughra, wasiat ringkas Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan kita sudah masuk pada pertemuan sebelumnya tentang arjahul makasib, yaitu mata pencaharian terbaik. Ya, tapi kita belum masuk pada intinya ya, tetapi memang sudah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala tentang manhaj dalam mencari rizki. Yang pertama apa itu, Setia? Atau Azka? Nah, yang pertama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Baik. Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau menyebut faidah luar biasa dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Syarh Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dalam hadis ini ya luar biasa lah, banyak para ulama menukilkan terus ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu taala tentang mencari rizki, ya, yaitu kekuatan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah melimpahkan rizki untuknya walaupun dengan sebab yang tidak seberapa. Ya, walaupun dengan sebab yang tidak seberapa. Ketika ketergantungan hati, ya, ketika hati bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bersandar kepada kecerdasannya, pada kehebatannya, pada kepiawaiannya, kekuatannya, tidak. Tetapi dia serahkan sepenuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan untuknya rizki walaupun dengan sebab yang tidak seberapa. Ya, sebab yang lemah, sebab yang kecil, ya, sebab yang sedikit, Allah berikan dia rizki yang banyak. Ya, di sini bagaimana burung kerjanya hanya terbang. Ya, terbang ke sana dan ke sini karena memang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan-jalannya burung itu, kita bilang jalan-jalan ya. Dengan jalan-jalannya burung itu dia mendapat rezeki, taqdu khimason wa taruhu bitana. Dia pergi dalam keadaan perut kosong dan kembali pulang dalam keadaan perut kenyang. Baik. Nah, jadi
tawakal seseorang kepada Allah itu sangat berpengaruh kuat terhadap rizki yang Allah berikan. Ketika kurang tawakal seseorang kepada Allah, maka sekurang itu pula lah rizki yang Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Karena dia masih mengandalkan makhluk, masih mengandalkan kecerdasannya, masih mengandalkan kepiawaiannya. Nah, Anda lupa untuk menyampaikan faidah ini ya pada pertemuan kemarin. Dan ini luar biasa ketika Anda dengar-dengar lagi, luar biasa mereka para ulama menyebutkan faidah dari tadi siapa? Ibnu Rajab dalam kitab apa? Penting. Karena ini kitab terbaik dalam syarh Al-Arba'un An-Nawawiyah. Banyak ulama yang sudah mensyarh kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, banyak, udah puluhan mungkin atau ratusan. Para ulama membuat syarh Al-Arba'un An-Nawawiyah. Jangankan ulama-ulama dulu ya, ustadz di Indonesia saja itu sudah puluhan mereka membuat syarh Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nah, yang terbaiknya adalah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, nama kitabnya adalah Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami' al-Ulum wal Hikam. Ya, kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Jami'ul Ulum wal Hikam. Ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam syarh hadis lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, andaikan kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, benar-benar Allah akan berikan kalian rizki, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung, taghdu khimasan wa taruhu bitana, yang burung tersebut pergi dalam keadaan perut lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Nah, ini manhaj yang pertama adalah tawakal, yang kedua apa? Setia? Yakin. Percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, percaya thiqah billah, athiqah bi kifayatih, yakin bahwasanya Allah akan memberikan kecukupan untuknya. Kemudian yang ketiga apa? Berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya banyak berdoa, betul. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, saking pentingnya rizki untuk ibadah seseorang, untuk akidah, untuk muamalah, untuk akhlak dalam kehidupan dunianya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa setiap hari, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Ya, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Itu Rasulullah doa terus. Ya. Doa terus menunjukkan apa? Pentingnya kita untuk Ya, sangat berpengaruh rizki itu untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya, karena itu kita harus banyak berdoa kepada Allah. Di sholat kita saja, di setiap rakaat kita baca apa? Kita baca minta rizki gimana? Rabbighfirli. Ada kalimat warzuqni, ya enggak? Warzuqni, ya Allah berikanlah aku rizki. Nah, dan mereka para nabi, dan para rasul, mereka tidak hanya sekedar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan rizki. Mereka melakukan usaha untuk bisa mendapatkan rizki. Ya, apa mata pencaharian Nabi Daud? Nabi Daud pandai besi. Nabi Zakaria pandai kayu. Ya, Nabi Zakaria pandai kayu. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam bertani. Ya, Nabi Adam bertani. Nabi Soleh beliau berdagang. Nah, Nabi Muhammad
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad berdagang. Wah, nanti itu berarti belum kita bahas ya nanti ya. Sayang nih masih kita beberapa lagi. Tuh. Mana mata pencaharian yang terbaik? Insya Allah akan kita bahas nanti. Nah, maksudnya mereka para nabi melakukan usaha, tidak hanya sekedar modal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan rizki. Untuk urusan rizki, dan yang paling ekstrimnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas. Baik. Dan Maryam alaihi salatu wassalam, ketika beliau baru saja melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam keadaan lemah, dalam keadaan sedih, ya, sedih juga Maryam alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau yang dikenal sebagai seorang wanita yang solihah, kemudian beliau mengandung seorang anak, melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian disuruh oleh Allah untuk membawa Nabi Isa ke kaumnya. Tentunya apa yang dikatakan oleh kaumnya, ya, sangat sedih, sangat bahkan meminta untuk meninggal. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, andaikan aku mati sebelum ini dan aku jadi orang yang dilupakan oleh manusia. Saking sedihnya Maryam alaihi salatu wasallam. Bagaimana wanita yang dikenal dengan solihahan gitu ya. Karena nggak pernah keluar dari masjid. Ya, nggak pernah keluar. Beliau selalu beriktikaf di bagian timur Masjidil Aqsa. Hidup beliau seperti itu, tidak pernah ketemu laki-laki, kemudian bawa anak laki-laki. Apa kata orang? Tentunya zahirnya aja engkau ini solihah, tetapi ternyata melakukan maksiat, kan begitu? Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, Nabi atau Maryam alaihi salatu wassalam, beliau tetap bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wahyukan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaihi rutaban janiyah. Tapi wahyu di sini bukan wahyu yang diberikan kepada Nabi, tetapi ilham, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu seperti ini pula kepada ibu Nabi Musa alaihi wassalam. Ya, jadi wahyu itu ada beberapa tingkatan. Ya, yang ilham yang Allah berikan kepada beberapa orang yang itu bukan nabi, wahyu yang Allah berikan ke beberapa orang yang itu bukan nabi, itu namanya ilham. Yang namanya ilham. Kata Rasulullah SAW, in kana minkum muhaddatsun fa innahu Umar. Andaikan ada di antara kalian yang diberi ilham, maka dia adalah Umar. Maksudnya ucapan Umar itu selalu tepat dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah memberikan ilham kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, bahkan dibilang karomah untuk Umar lebih banyak daripada karomah yang Allah berikan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah, jadi tadi Anda bilang wahyu tadi maksudnya apa? Ilham, ya. Baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Maryam alaihi salatu wassalam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Jid'. Kata Allah Subhanahu wa taala, goyang olehmu wahai Maryam jidh' nakhlah. Nakhlah itu pohon kurma. Jidh' artinya kan kalau pohon kelapa, pohon kurma, bukan batang aja kan, kelihatan di sini udah mulai ada akarnya tuh. Akar yang besarnya itu. Itu namanya jidh'. Ya, mana bisa digoyang itu? Iya enggak? Ya, untuk kita goyang batangnya aja kita yang ke bawah malah, ya. Ya, dua orang belum tentu bisa menggoyang batang pohon kelapa, apalagi batang pohon kurma. Ini jizrnya. Jizr itu apa? Akar gitu, udah masuk ke akarnya, udah dasar pohon kurmanya itu. Tetapi hanya apa yang dilakukan oleh Maryam? Apa goyang dengan sekeras-kerasnya? Enggak. Beliau sedang lemah, ya. Tetapi kemudian Allah jatuhkan rutoban janiyah. Allah jatuhkan rutop-rutop yang sangat segar. Nah, jadi bertawakal penuh kepada Allah, ya, itu menjadi sebab turunnya rezeki walaupun hanya dengan melakukan sebab yang tidak seberapa. Kita sebelumnya sudah sampai bimanzilatil khala sudah, ya. Jadikan harta itu seseorang ketika
dia mencari harta harusnya dengan kedermawanan diri agar Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada harta tersebut, bukan dengan ketamakan, bukan dengan dia merayu-rayu orang gitu ya. Bal yakunul mal indahu bimanzilatil khala. Bahkan harta itu baginya sama dengan kamar mandi. Alladzi yahtaj ilaihi min ghairi ayyakuna lahu fil qalbi makanah. Yang sangat dibutuhkan kamar mandi, WC, toilet itu sangat dibutuhkan, tetapi nggak ada masuk ke dalam hati. Maksudnya nggak selalu teringat kemana-mana ya nggak. Aduh saya ingat WC saya kan nggak ada. Saya ingat rumah saya ingat tamannya, saya ingat ruang tengahnya. Paling kayak gitu. Nggak ada orang saya ingat WC rumah saya. Nah, tetapi penting nggak WC itu dalam rumah? Penting. Kalau nggak ada WC, mau sebagus apapun rumah nggak ada WC, wah itu sangat kurang ya. Wasa'yu fihi idza sa'a ka islahil khala. Dan seseorang ketika dia mencari dunianya seperti dia memperbaiki WC-nya. Ya, baik. Sampai sini kita kemarin ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa fil hadis al-marfu' alladzi rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Datang juga hadis al-marfu'. Al-marfu' itu maksudnya kamu kita tahu arti al-marfu'? Bukan marfu' ilmu nahwu. Nah, marfu' itu ada dalam ilmu nahwu, ada dalam ilmu mustalah ada. Ada yang tahu marfu'? Masya Allah, jazakallah khair. Marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dilihat apakah hadis tersebut sahih ataukah dhaif, apakah hadis tersebut ada sanadnya atau enggak ada sanadnya. Yang jelas semua yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis al-marfu' namanya. Nah, kalau hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu hadis musnad. Nah, musnad terkumpulnya dua hal, yaitu muttasil dan marfu'. Muttasil artinya sanad yang bersambung. Al-marfu' yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti sanadnya bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis musnad. Ya, apa itu hadis musnad? Hadis yang bersambung sanadnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya di dalam Sahih Al-Bukhari di sana ada hadis-hadis mu'allaq. Apa itu hadis mu'allaq? Yang tidak disebutkan guru dari Al-Imam Al-Bukhari tersebut, nggak disebutkan. Ya, masuk berarti dalam kategori hadis dhaif, dan itu bukan termasuk dari syarat Sahih Al-Bukhari. Bukan termasuk syarat dari Al-Imam Al-Bukhari. Karena Al-Imam Al-Bukhari yang beliau syaratkan sahih di dalam hadis, di dalam kitabnya hanyalah yang musnad. Namanya apa, nama Sahih Bukhari itu? Apa nama yang dibuat oleh Al-Imam Bukhari? Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Jelas ini? Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Kumpulan hadis-hadis yang itu musnad yang sahih. Nah, jadi musnad adalah hadis yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan marfu'. Kalau marfu' disandarkan kepada Nabi, tetapi tidak mesti apa? Hadisnya itu sahih. Nah, sedangkan apa yang jadi bisa sahih bisa dhaif, dan hadis ini sahih. Ya. Sebagaimana datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, man asbaha wad dunya akbaru hammihi. Siapa yang di subuh hari dunia yang menjadi cita-citanya yang paling tinggi, tujuan utama dalam hidupnya, syattatallahu alaihi syamlah. Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa farraqa alaihi dhai'atah. Ya, Allah akan Allah akan pecah-pecahkan urusannya itu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak datang dunia kepada dia kecuali apa yang sudah Allah tuliskan untuknya di Lauhil Mahfuz. Wa man asbaha wal akhiratu akbaru hammihi. Wa man asbaha wal akhiratu akbaru hammihi. Dan siapa
Di subuh hari yang akhirat adalah puncak dari cita-citanya, puncak dari tujuannya. Jama'allahu alaihi syamlah. Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan permudah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan rasa cukup dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan datang kepadanya dunia dalam keadaan dunia itu hina kepadanya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan dalam mencari rezeki, ya. Jangan sampai seseorang menjadikan dunia itu masuk ke dalam hatinya, puncak dari cita-citanya. Jadikan dunia itu hanya sebagai sarana, ya, sebagai alat untuk mencapai hikmah kita diciptakan, yaitu untuk kita beribadah, untuk kita ingat Allah, sebagai kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru dunia sebagai cita-cita atau cita-cita terbesar kita atau tujuan hidup kita. Yang seperti ini tercela, ya. Hadis ini sebagai ancaman untuk mereka yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Allah akan persulit urusannya. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Berbeda dengan kalau memang tujuannya akhirat, ya, Allah akan kumpulkan dunia ini, Allah akan mudahkan urusan dunianya, dan Allah akan berikan rasa cukup dalam hatinya. Nah, ini yang sebagaimana Anda katakan kemarin dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, dikatakan harta itu berkah, baik dari cara dia mencarinya, kemudian dengan cara mencarinya, dan bagaimana dia keluarkan harta tersebut, dan dia mendapatkan rasa cukup qanaah dalam hatinya, ya, qanaah, ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan rasa kaya, rasa cukup pada hatinya. Apa hukumnya menjadi orang kaya? Wajib bagi setiap muslim, ya. Tidak boleh seorang muslim itu miskin, wajib untuk kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghina, sebelumnya Rasulullah berdoa apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, hidayah, wat tuqa, ketakwaan, ya, wal afaf, kehormatan diri, wal ghina, itu kaya, ya. Apa itu kaya yang dimaksud dalam syariat? Laisal ghina bi kathratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukan kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah rasa cukup dalam hati. Begitu, ya. Ini definisi kaya dari syariat, ya. Ada yang didefinisikan langsung oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya syar'an, didefinisikan secara syariat. Ada definisi tersebut dibuat oleh para ulama, itu namanya istilah para ulama. Seperti apa definisi puasa? Puasa adalah beribadah kepada Allah, beribadah untuk Allah, ya, dengan menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apakah definisi ini ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi? Tidak ada. Berarti ini namanya apa? Istilah. Jelas nih, ya. Nah, kalau seandainya definisi tersebut datang dari Allah dan Rasulnya, misalnya al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Kiber itu, sombong itu adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain, wa batarul haq, tidak mau menerima al-haq. Berarti ini apa? Syar'an, ya, definisi secara syariat. Nah, demikian pula tadi kaya. Al-ghina laisal ghina bi kathratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta. Kaya itu adalah rasa cukup dalam hati. Karena itu wajib setiap muslim untuk dia qanaah, dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Jadi untuk ini maksudnya dari hadis ini, ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa kaya pada hatinya, rasa cukup maksudnya. Ya, qanaah dalam hatinya. Baik. Nah, kemudian wa qala ba'dus salaf, dan berkata juga sebagian ulama dulu, anta muhtaj ila dunia. Engkau sangat perlu dunia itu.
engkau sangat perlu. Ya. Nah, wa anta ila nasibika minal akhirati ahwaj. Tetapi untuk engkau mengambil bagianmu dari akhirat itu lebih engkau butuhkan. Dunia sangat sangat kita butuhkan, tetapi akhirat jauh lebih kita butuhkan, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terbalik nih. Nah, jangan sampai terbalik. Akhirat hanya sekedarnya dan dunia sebagai apa? Tujuannya. Nah, ini salah. Ya, kita ambil dunia sebagai sarana. Ya, sekedar kita mencapai tujuan hidup kita, yaitu untuk kita bisa beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup sebenarnya makan seorang mukmin itu adalah luqmah. Hanya sesuap aja, sesuap dua suap aja untuk liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya, sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, cukup makan itu hanya ada satu dua suap untuk menegakkan bisa tulang punggungnya untuk sholat nih, bisa tegak tulang punggung kita ketika sholat, ya. Kemudian untuk ruku, untuk sujud, nah seperti itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan untuk makan saja. Nah, itu di hadis terakhir kalau nggak salah ya, hadis terakhir dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah itu, tapi yang zawaidnya, yang tambahan dari Ibnu Rajabnya tentang lambung itu sulus, sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk udara, ya. Itu ada syarah luar biasa dari Ibnu Rajab, ada penjelasan luar biasa dari Ibnu Rajab. Nah, baik. Nah, di sini mereka para ulama mengingatkan kita bahwasanya engkau untuk dunia itu perlu, tetapi untuk akhirat engkau lebih perlu lagi. Ya. Nah, fa in bada'ta binasibika minal akhirah mur ala nasibika minad dunya fantadhimhu intidhaman. Masya Allah. Nah, kalau seandainya engkau memulai bagianmu untuk akhirat, maka lewatilah bagianmu dari dunia. Jadi maksudnya coba jalan selaras gitu. Atau jadikan memang dunia itu intinya kembalinya ke akhirat. Seseorang bisa dia mengembangkan usahanya, mungkin disitulah memang keahliannya. Tetapi memang dunia yang dia miliki itu untuk akhiratnya. Nah, ini sangat terpuji nih ketika dia terus mengembangkan apa? Usaha-usahanya itu. Karena apa? Tujuan akhir dari dunianya tersebut adalah apa? Akhirat. Ya, berbeda ketika seseorang dia terbuai dengan dunianya, ya, tetapi itu justru menghalangi dia dari akhirat. Nanti akan kita bahas insyaallah. Ya, menghalangi dia dari akhirat, maka jelas dunia tersebut tidaklah berkah untuk dia. Justru dia menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidup dia, bukan akhirat. Bahwa dia diciptakan oleh Allah seakan-akan untuk dunia, bukan untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak berharap dari mereka rizki, aku pun tidak berharap dari mereka untuk memberi makanku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rizki, dialah yang maha kuat, lagi maha matin ini sama dengan kuat ya. Dan dia yang maha kuat. Baik. Nah ini intinya bagaimana rizki dunia itu bisa mewujudkan hikmah kita diciptakan oleh Allah, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Maka berkahlah dunia tersebut. Nah, sekarang baru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan apa sih mata pencarian terbaik itu? Ya. Fa amma ta'yin maksab ala maksabin min sina'atin aw tijaratin aw binayatin aw hirasatin aw ghairi dhalik fa hadha yakhtalif bi ikhtilafin nas. Sedangkan untuk menetapkan mata pencaharian terbaik, ya, untuk menetapkan mata pencaharian terbaik, entah sina'ah itu produksi. Ya, sina'ah itu produksi. Entah dia produksi apa, meja kah, sepatu kah, baju kah,
apa namanya, karpet, apapun itu. Nah, au tijarah, atau berdagang, au binayah, membuat bangunan, tukang bangunan, au hirasah, atau pertanian, atau yang lainnya, ini tidak sama manusia, kata Syekhul Islam. Ya, nggak sama manusia. Manusia kan berbeda-beda, nggak semua mereka pandai berdagang. Nggak semua manusia pandai bertani, pandai dalam memproduksi. Nggak semua manusia juga mereka pandai juga dalam membuat bangunan. Makanya nggak bisa di satu titik ini gitu. Jadi semuanya jadi petani semua, nggak ada yang berdagang. Ya nggak? Kalau semua pedagang nggak ada yang bertani. Baik. Wala sallallahu alaihi wasallam fa inna fiha minal barakati ma la yuhatu bihi. Tetapi ketika Allah mudahkan untukmu satu uh, apabila Allah Subhanahu wa taala mudahkan untukmu satu hal dalam dunia, maka istikharah. Ya, istikharahlah sesuai dengan istikharah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada yang demikian itu ada berkahnya. Nah, summa ma tayassara lahu. Kemudian lakukan itu apa yang dimudahkan untuk dia. Ya, jangan yang bukan bagiannya gitu ya. Bukan bidangnya sehingga itu membuat dia gagal terus-menerus. Fala yatakallaf ghairahu, jangan dia membebankan dirinya untuk hal yang lain. Misalnya dia di bidang produksi, jangan dia masuk ke bidang pertanian atau jadi saya mau cobalah bangunan, ya mau bikin mau bikin rumah-rumah. Jangan takalluf seperti itu. Ya, ketika Allah bukakan untukmu bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, nah di situ itu memang yang digeluti, itu yang dikembangkan. Jangan memaksakan diri dia pergi ke bidang yang lain nih. Makanya kan kacau beliau. Kacau balau ya. Illa ayyakuna minhu karahatun syar'iyyah, kecuali memang di sana ada sesuatu hal yang tidak baik ya, secara syariat boleh dia untuk memaksakan diri mencari bidang yang lain. Ya, misalnya ada di bidang pekerjaan yang di sana riba atau di sana ada yang haram, maka boleh dia untuk mencari, maka dia harus berusaha untuk mencari yang baik, yang itu dibolehkan oleh syariat. Nah, sekarang Anda bacakan ya ucapan para ulama banyak sekali ya di dalam kitab-kitab dalam Fathul Bari dan yang lainnya, bagaimana mereka para ulama menjelaskan panjang lebar tentang mata pencaharian terbaik. Ya. Karena ini sangat penting untuk menjadi berkah ibadah seseorang, akidahnya, doanya dikabulkan, ibadahnya diterima oleh Allah. Karena kalau seandainya mata pencaharian seseorang itu tidak baik, jangankan doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah, bisa jadi amal ibadahnya seluruhnya pun apa? Tidak diterima oleh Allah. Karena setiap amal ibadah itu adalah doa. Amal ibadah itu adalah doa. Kalau doa langsung saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi amal ibadah yang terselip di sana apa? Doa, bisa sangat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa itu yang dikatakan oleh para ulama menjadi mata pencarian terbaik? Ada yang mengatakan berdagang. Kenapa? Kenapa berdagang lebih afdal? Karena Rasulullah gitu ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdagang. Tapi Rasulullah itu berdagang kapan, Kang Askar? Nah, jadi sebelum jadi nabi kan ya? Sebelum jadi rasul, beliau pedagang, beliau pengusaha. Itu sebelum beliau menjadi nabi. Sebelum beliau menjadi rasul. Setelah beliau menjadi nabi dan rasul, tidak pernah Rasulullah berdagang, ya. Dalam hadis-hadis yang datang, hanya satu hadis yang menyebutkan Rasulullah itu menjual. Kalau menjual berarti berdagang ya. Hanya satu hadis, yaitu hadis Bai'ul Mudabbar namanya. Jadi ada seorang sahabat, dia sudah pailit, dia sudah nggak punya harta lagi untuk menafkahi anak istrinya,
harta satu-satunya yang dia miliki adalah budaknya, dan budaknya ini sudah dijanjikan untuk dimerdekakan kalau seandainya dia meninggal. Ya, tetapi karena keadaan terpaksa seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjualkan budak tersebut kepada sahabat lain dan diberikan uang sepenuhnya hasil penjualan tersebut kepada sahabat yang memiliki budak ini. Hanya itu saja. Ya, hanya itu saja. Hadis yang datang dari Nabi SAW, beliau apa? Menjual. Selebihnya Rasulullah itu membeli. Ya kan? Selebihnya Rasulullah membeli. Rasulullah membeli unta Umar, Rasulullah membeli unta Jabir, Rasulullah memberikan uang 1 dinar kepada salah seorang sahabat untuk diberikan 1 ekor kambing. Tahunya pas dibeli, kambing ditawar jadi 2 dinar. 1 dinar 4 juta 250.000 sekarang ini. Ya, 1 dinar sama dengan 4,25 gram. 1 gram sama dengan 1 juta gitu ya. Jadi 4.250.000. Harganya masih sama tuh. Harga domba dulu sama harga domba sekarang. Tapi yang 4 jutaan memang terkadang bisa dapatnya kayak 8 jutaan memang ya. Nah, ketika sahabat ini dia membeli domba dengan harga 1 dinar, mau dibawa ke Nabi SAW, ada orang menawar, aku belilah ini dengan harga 2 dinar. Ya, aku beli dengan harga 2 dinar. Kata sahabat ini, silakan. Padahal ini wakil Nabi SAW. Ya, boleh wakil untuk tasarruf tanpa merugikan siapa? Merugikan orang yang kita wakilkan. Ya, nah silakan. Bahkan menguntungkan. Dikasihlah kambing tersebut, dia dapat 2 dinar. Sahabat ini beli lagi kambing dengan harga 1 dinar. Datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ini kambing yang tadi uang 1 dinar itu. Nah ini tadi uangnya, keuntungannya. Jadi boleh ngambil keuntungan 100%. Ini dalilnya. Ya, ini dalilnya 100%. Dan boleh wakil tadi bertasarruf. Tasarruf dia mah? Tasarruf ini dia berijtihad melakukan mana yang terbaik. Ya, selama itu tidak akan merugikan pemilik modal. Gitu. Jelas ini? Nah, ini Rasulullah membeli kain, Rasulullah membeli pakaian, banyak hadisnya datang dari Nabi SAW. Cuman kalau untuk menjual atau berdagang itu tidak datang dari Nabi setelah beliau diangkat menjadi Nabi atau Rasul, gitu ya. Jadi gimana? Nah, jadi gimana? Mana yang lebih afdal? Dagang atau, nah ulama khilaf itu ada 3 mata pencaharian terbaik. Yang pertama adalah berdagang, yang kedua adalah bertani, yang ketiga adalah memproduksi. Sina'ah, memproduksi. 3 mata pencaharian ini yang dikatakan oleh para ulama yang terbaiknya. Ya, kalau berdagang tadi, Rasulullah berdagang, kata para ulama yang lain enggak. Rasulullah berdagang itu sebelum menjadi nabi. Nah, tetapi bukan artinya dagang itu suatu hal yang tidak baik ya. Kata mereka, kata jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan berdagang. Kalau berdagang itu bukan yang terbaiknya, maka Allah tidak akan berikan itu untuk Nabi SAW sekalipun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Gitu. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk Nabi SAW sebelum beliau menjadi Nabi, itu sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kan nggak pernah minum khamr. Rasulullah nggak pernah makan makanan yang itu dipersembahkan untuk selain Allah. Memang Allah jaga Nabi Muhammad SAW, kan begitu. Ya, nah ketika Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Rasulullah SAW di saat beliau sebelum menjadi Nabi pun berdagang ketika mencari nafkah, maka itulah yang terbaik pula untuk Nabi SAW. Jelas ini insyaallah ya. Nah, ini jawaban para ulama. Kemudian ada yang mengatakan zira'ah. Zira'ah itu pertanian atau perkebunan. Ya, pertanian atau perkebunan. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yagrisu muslimun gharsan wa la yazra' zar'an
tidaklah seorang muslim dia berkebun atau dia bertani, fayakulu minhu insan wala dabbah wala syai' illa kanat lahu shadaqah. Baik. Kemudian dimakan hasil pertanian perkebunannya itu oleh manusia atau oleh binatang atau apapun, maka untuk dia itu sedekah. Ya. Bahkan datang dalam hadis yang lain, yang dicuri sedekah, yang dimakan binatang sedekah, yang dimakan sendiri oleh si petani untuk keluarganya pun apa? Sedekah. Jadi semuanya pahala tuh, subhanallah. Apa tadi? Pertanian dan perkebunan, semuanya pahala. Nah, kenapa? Disebutkan juga karena ketawakalan seorang petani kepada Allah lebih daripada para pedagang. Ketawakalan seorang petani kepada Allah itu lebih daripada para pedagang. Ya, dia pertanian, dia berharap hujan dari Allah, air, ya, kemudian tidak datang bencana, tidak datang ini dan itu. Jadi ketawakalan petani kepada Allah itu lebih daripada para pedagang. Nah, disinilah setiap harinya dia ada bertawakal kepada Allah. Nah, itu setiap harinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizkinya. Nah, tuh sedikit ya. Waqad nassa katsirun minal fuqaha asy-syafi'iyyah ala afdali kasbi zira'ah ala ghairiha. Dan secara nas tegas para ulama Syafi'iyah mereka mengatakan lebih afdal mata pencaharian pertanian dan perkebunan daripada yang lainnya. Ini mazhab Syafi'iyah. Ya, bahwasanya bedakan mazhab Syafi'iyah sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya sudah saya sampaikan dulu ya. Jadi kebanyakan ulama Syafi'iyah itu merojihkan bahwasanya zira'ah yaitu pertanian atau perkebunan lebih baik daripada yang lainnya. Dari sisi tadi hadis Jabir bin Abdullah semuanya itu sedekah, dan dari sisi ketawakalan mereka para petani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah ba'dal isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatus Sughra yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kita masih pada pembahasan mata pencaharian terbaik yang ditanyakan oleh Asy-Syaikh Abdul Qasim As-Sabtil Maghribi rahimahullahu taala kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, dan memang mereka para ulama berbeda pendapat tentang apa mata pencaharian terbaik. Ya. Datang tadi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang sudah dibacakan tentang keutamaan zira'ah, yaitu pertanian atau berkebun. Nah, datang hadis yang lain an Rafi' ibn Khudayj radhiyallahu taala anhu qala, dari Rafi' ibn Khudayj radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul kasbi atyab, mata pencaharian apa yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, amalur rajulu biyadihi, seseorang dia memproduksi dengan tangannya. Ya, seseorang dia memproduksi dengan tangannya. Tadi Nabi Daud alaihi salatu wasalam, beliau tukang besi, pandai besi, dan Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat untuk Nabi Daud seperti itu. Wa alanna lahul hadid, dan kami buat besi itu lunak untuk Daud alaihi salatu wasalam, sebagaimana di surat Saba. Ya, wa alanna lahul hadid, dan kami jadikan besi itu lunak untuk Daud alaihi salam. Lin itu kayak gini nih, lin. Air. Luyunah itu lembut. Wa alanna, kami jadikan besi itu jadi lembut, jadi mudah untuk dibuat-buat oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Yang mudah untuk dibentuk-bentuk, dibikin pedang kan. Jadi kayak malam aja gitu ya. Kalau kita kayak malam. Baik. Kemudian juga Nabi
siapa tadi, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, beliau sebagai najjar. Najjar itu tukang kayu, tukang mebel, bikin meja, bikin kursi, seperti itu. Nah, kata Rasulullah SAW, mata pencarian terbaik adalah seseorang memproduksi dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perdagangan yang baik. Setiap perdagangan yang baik, mabrur di sini yang jujur, yang tidak banyak kalau dagang kan kita membeli dan menjual ya. Jadi kalau yang namanya perdagangan kan kita membeli kemudian kita menjual nih. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuk seseorang yang dia mudah dalam membeli, gak banyak nawar, wa samhan idza dan mudah dia dalam menjual, mudah dia dalam membeli, kata Rasulullah SAW. Menjual maksudnya tidak banyak dia untuk nego-nego harga seperti itu, berapa ditawar oleh saudaranya langsung kasih, kemudian ya maksudnya enggak dia diperkirakan juga lah ya, enggak juga dia perhitungan juga, maksudnya dia enggak banyak seperti itu, dia ada untung kasih seperti itu. Kemudian samhan idza ishtara, dia pun enggak banyak nego juga dalam membeli, dia tawar sekian, jadi enggak terus gitu, enggak nego sampai nawarnya itu berhari-hari. Ya, alot kayak gimana, enggak seperti itu. Samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Itu diantara baik mabrur, kemudian juga tidak tidak menutupi aib, ya, tidak dusta, saling jujur dan saling menjelaskan. Nah, baik. Kemudian juga datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadi. Tidaklah seseorang dia makan makanan yang terbaik, ya, dari apa yang dia makan adalah dari hasil produksinya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana yakul min amali yadi. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam beliau makan dari hasil produksi beliau sendiri. Ya begitu ya. Ya, jadi ada 3 nih yang dipersisikan oleh para ulama. Apa itu? Berdagang, berkebun, atau produksi. Ya, tadi belum Anda sebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa mata pencarian dari mana beliau? Menggembala itu juga Rasulullah sebelum menjadi pedagang malah. Ya, investasi. Enggak. Baitul mal dari ghanimah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat rizqi tahta dhilli rumhi." Dan Allah menjadikan untukku rizkiku itu di bawah naungan anak panahku. Ya, jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang itu haram untuk para nabi sebelum, untuk para umat para nabi sebelumnya. Seperti itu, haram, tidak boleh dimanfaatkan, dikumpulkan di satu tanah lapang, kemudian nanti turun api dari langit menyambar seluruh harta rampasan tersebut, menghanguskan dan tidak tersisa sedikit pun. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan oleh Allah 5 hal yang itu tidak diberikan untuk para nabi sebelumku. Nah, diantaranya uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untukku harta ghanimah yang itu tidak dihalalkan untuk seorang pun nabi sebelumku. Ya, harta ghanimah. Dan Rasulullah SAW dengan beliau berperang. Ya, yang paling ekstrim Nabi bilang tadi. Rasulullah SAW itu yang paling ekstrimnya. Ya, dengan beliau berperang, Allah berikan untuk Rasulullah SAW rezeki. Ya, jadi ada seperlima dari harta ghanimah itu untuk Allah dan Rasulnya, dan untuk keluarga, untuk orang fakir, untuk orang miskin. Jadi mereka yang tidak ikut perang. Ya, nah disitulah diantaranya yang rezeki yang didapatkan
untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada 4 hal bagaimana agar rizki atau harta tersebut menjadi berkah ya. Yang pertama adalah hendaknya seseorang mencari rizki dengan cara yang halal. Ya, mencari rizki dengan cara yang halal seperti kalau dia bisanya jual jasa, dia bekerja, ya bekerjalah di tempat-tempat yang halal. Kemudian kalau dia berdagang, dia membuka usaha, ya perhatikan bab-bab tentang ya fikih masalah perdagangan, jangan sampai di sana ada riba, ada ketidakjelasan atau ada penipuan. Ya 3 hal ya. Yang pertama adalah jangan sampai ada riba. Yang kedua gharar, yaitu ketidakjelasan. Yang keempat taghrir, penipuan. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai orang beriman, makanlah oleh kalian apa yang ada di bumi ini yang halalnya dan yang baiknya. Yang halal yang Allah bukakan untuk seorang mukmin jauh lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Maksudnya muamalah yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Tapi masih aja sebagian orang mencari yang sedikitnya yang haram itu. Naudzubillah. Dan juga ya Allah Subhanahu wa taala baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya, jadi sedekah pun bukan hanya untuk orang lain sebenarnya. Apa yang kita hasilkan dari pekerjaan atau dagang, itu sedekah yang terbaik adalah untuk tubuh kita sendiri. Kemudian untuk keluarga kita, keluarga inti, kemudian untuk kerabat, kemudian baru bisa kita berikan kepada yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "Ibda binafsika, summa li ahlika, summa li qarabatika, summa fa'al hakadha wa hakadha wa hakadha." Kata Rasulullah SAW, dahulukan tubuhmu, dirimu, kemudian keluarga intimu, anak istrimu, orang tua, saudara, ya, summa liqarabatik, kemudian baru kerabatmu, sepupu kah, bibi kah, paman kah, summa fa'al hakadha wa hakadha wa hakadha, kemudian boleh engkau lakukan setelah itu masih ada lebih lagi, engkau lakukan ini dan ini, bisa wakaf, bisa hadiah, bisa hibah, bisa sedekah, ya. Nah, itu hukumnya pun berbeda-beda. Ada umroh, apa umroh? Bukan umroh. Bukan umroh ya, bukan tak marbutah, bukan. Ibadah maliyah, ibadah harta. Jadi ibadah harta tadi yang sunnah Anda bilang ada wakaf, ada hadiah, ada hibah, ada sedekah, ya, ada umroh. Apa itu umroh? Nah, dia punya rumah, ya, beberapa kayak kos-kosan seperti itu atau rumah-rumah petak. Ya, dia bilang ke temannya atau ke saudaranya, tinggallah engkau seumur hidupmu, itu umroh. Jadi ambil dari kalimat umur, seumur hidupmu di rumahku ini. Jadi setelah dia meninggal, ya maksudnya untuk anaknya dia keluar dari rumah itu gitu. Ya. Nah, jadi ada orang meminjamkan rumahnya seumur hidup orang itu. Jadi nanti jadi warisan ke anaknya, enggak, itu masih pemilik rumah tersebut masih milik yang meminjamkannya. Ya, kalau dia meninggal, ya dia masih hidup nih, yang diizinkan tinggal di sana masih hidup, tetap itu warisan untuk anak cucunya, gitu ya. Setelah itu meninggal, nah baru nanti mau digemanaan nih rumah ini nih, mau dilanjutkan anaknya atau mau dijual atau diapain, nah itu tergantung dari ahli waris. Intinya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kalau seandainya apa yang disedekahkan, yang dinafkahkan untuk tubuhnya, untuk keluarganya, untuk kerabatnya itu tidak baik, dari hasil yang tidak baik, maka Allah tidak terima. Ya.
Nah, tadi kan Anda bilang pekerjaan itu hasil dari pekerjaan itu kita sedekahkan terlebih dahulu untuk tubuh kita. Nah, hasil dari pekerjaan atau perdagangan ini kalau seandainya itu baik, maka Allah pun terima sedekah yang disedekahkan untuk tubuhnya sendiri, untuk keluarganya, untuk istrinya. Kata Rasulullah SAW, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Tidaklah engkau nafkahkan hartamu yang kau niatkan itu adalah wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala untuk itu sampai yang engkau suapkan untuk istrimu. Ya, jadi ketika seseorang dia berniat, dia memberi nafkah karena Allah, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan wajah Allah di sini apa maksudnya? Bukan mengharap ridho Allah saja, dia memang mengharap pahala terbaik yang Allah persiapkan di surga. Apa itu? Untuk bisa melihat wajah Allah. Jadi bukan hanya seseorang dia bersedekah untuk masuk surga, bukan. Bukan hanya itu saja, lebih daripada itu. Dia minta dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala dari amal ibadah yang dia lakukan itu adalah pahala puncak yang diberikan kepada para penghuni surga, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Illa ujirta biha, kata Rasulullah, kau akan diberi pahala untuk itu sampai yang kau suapkan untuk istrimu. Nah, kalau itu dari hasil yang halal, dari hasil yang baik, maka Allah akan terus terima tuh. Jadi apa yang kita minum, apa yang anak istri kita minum, semua itu pahala kembali kepada kita, kepada keluarga, kepada suami, kepada ayah. Itu kalau ada niat. Subhanallah ya. Kalau nggak ada niat, nggak ada. Makanya niat itu membesarkan yang kecil. Kan kita mau nggak mau tetap beli garam, kita beli beras ya nggak, untuk keluarga kita mesti beli itu. Tapi kalau kita niatkan itu adalah nafkah, ya kita inginkan, kita berharap dengan itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala setiap apa yang kita berikan untuk anak kita. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala, beliau pun mengingatkan di sela-sela dars beliau ya, ketika anak kita mungkin dia nunjuk-nunjuk nih minta minum, ya mau beli susu kah, ya atau air minum, kita belikan atas niatan itu berpahala, ya pahalanya sangat besar. Oke. Andaikan memberi minum ke orang lain saja mendapatkan pahala, apalagi ke keluarga kita sendiri. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan jangan sampai kita melakukan muamalah yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kalian makan harta kalian sesama kalian dengan kebatilan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram. An-naru aula bih, neraka lebih pantas untuknya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah apa? Hendaknya dia keluarkan, ya hendaknya dia nafkahkan harta yang Allah berikan itu untuk ketaatan atau untuk hal-hal yang mubah. Ya, hendaknya dia manfaatkan atau dia nafkahkan, dia keluarkan hartanya itu untuk ketaatan kepada Allah atau untuk hal-hal yang mubah. Baik, jangan untuk maksiat. Maka harta tersebut tidak menjadi berkah. Tapi untuk ketaatan kepada Allah, dia kumpulkan hartanya tadi untuk membantu saudaranya, untuk membantu temannya, untuk membantu tetangganya, orang-orang yang dekat dengan dia, ya untuk untuk ketaatan yang lain, untuk umroh lah. Nah, banyak sekali hadis-hadisnya. Bahkan kalau sembarangan seseorang mengeluarkan hartanya bukan untuk suatu keperluan, asal keluar aja, karena ada orang sudah menjadi penyakit ya. Penyakit apa tuh? Belanja ya. Apa isinya? Konsumtif. Enggak untuk keperluan, tapi dia memang ingin belanja. Penyakit itu penyakit.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqq, falahumun nar yaumal qiyamah." Sesungguhnya di sana ada beberapa orang yang mengeluarkan, membelanjakan harta yang Allah berikan kepada dia secara asal-asalan, bighairi haqq, tanpa, bukan untuk ketaatan, bukan untuk perkara yang mubah, ya, serampangan, asal-asalan, ya, maka untuk mereka neraka di hari kiamat. Jadi ini jangan dikira harta itu bukan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami uji kalian dengan bisyarri, dengan keburukan, musibah, sakit, gundah gulana, dan juga kami uji kalian bil khair, dengan harta. Ya, banyak Allah sebut harta itu dengan al khair. Ya, di surat apa? Di surat Al-Adiyat gimana? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu terhadap harta sangat-sangat tamak. Ya, lihubbil khair, sangat cinta kepada harta itu. Ya. Nah, jadi harta pun sebagai bentuk ujian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan dari mana harta tersebut dan dikemanakan harta tersebut. Sebagaimana hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal. An umrihi fima afnah, umur dia dihabiskan untuk apa? Wa an jasadihi fima ablah, dan tubuh dia, ya, dihabiskan untuk apa juga. Wa an malihi, dan hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapat, wa fima wada'ahu, dan kemana dia keluarkan, wa an ilmihi madza amila bih, dan ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Baik. Jadi 4 hal, apa itu tadi? 4 tadi? Yang pertama umur, ya, dihabiskan untuk apa? Yang kedua apa? Tubuh, ya, karena semakin lama seorang semakin renta, ya, semakin tua, ya, semakin lemah. Nah, dia gunakan untuk apa tuh di masa sehatnya? Dalam riwayat yang lain, wa an syababih, di masa mudanya, apa yang dihabiskan? Yang kedua. Yang ketiga, nah, yang kedua harta dari mana dan dikemanakan. Yang keempat, ilmu, apakah sudah dia amalkan atau belum. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, agar harta tersebut berberkah adalah alla yushghilahu an ta'atillah. Jangan sampai menyibukkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena pekerjaan, karena dunia, sibuk dia dari orang tuanya, tidak dia jenguk, tidak dia perhatikan, kemudian lupa dia dari panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia sibuk tetap dengan tokonya, tetap dengan pekerjaannya, tetap dengan perusahaannya. Yang seperti itu justru, ya, dunia menghambat dia dari akhirat, menghambat dia dari ibadah. Yang seharusnya dunia itu sebagai penghantar, sarana dia untuk beribadah kepada Allah, malah justru dunia tersebut menjadi penghambat dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi bentuk seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah itu dilihat dari 2 hal. Yang pertama adalah dari sisi dia beribadah kepada Allah, yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi dia mencari harta. Jadi dia tidak memperhatikan apa? Dia tidak memperhatikan fikih jual belinya, ya, dia tidak memperhatikan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang pinjam meminjam, tentang pegadaian, tentang apa namanya? Ya, tentang muamalah. Baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana harta tersebut agar berberkah, yaitu hendaknya dia tunaikan hak Allah dari harta tersebut. Apa hak Allah dari harta? Jelas, yang pertama adalah az-zakah. Ya, yang pertama adalah zakat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuhum
wa tuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka harta yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Nah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah dari harta mereka zakatnya. Nah, jadi hak Allah dari harta tersebut yang wajib adalah apa tadi? Dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan jiwa orang yang memiliki harta dan untuk membersihkan harta itu juga. Ya, zakat itu untuk membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat dan untuk membersihkan harta. Kata Rasulullah SAW apa? Kih ama ta'lam laqad hurrima alaina shadaqah innaha min awsakhin nas. Ketika Rasulullah melihat Hasan makan kurma sedekah. Ya, ada kurma sedekah di masjid, dimakan sama Hasan satu butir. Ya, ada dititipkan, ya Rasulullah, ini sedekah dari saya, ini zakat dari saya. Dimakan oleh Hasan. Anak baru berumur 4 tahun lah, 5 tahun, masih kecil. Ya, oleh Rasulullah SAW dimasukkan jari beliau ke mulut Hasan, biar muntah Hasan. Kih, muntahkan. Apakah kau tidak tahu Allah haramkan untuk kita makan sedekah itu harta kotor manusia. Ya, jadi untuk membersihkan harta kita dengan kita keluarkan sedekah, untuk membersihkan jiwa kita dengan kita keluarkan zakat. Tadi Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka itu, sedekah atau zakat itu, wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan jiwa mereka, bersih dari ghil, penyakit-penyakit hati, dari hasad, dari apa namanya? Suudzon dan yang lainnya. Nah, baik. Dan juga di antara yang wajib untuk dikeluarkan dari harta yang kita miliki adalah untuk memberi nafkah anak istri kita. Ini wajib. Nah, dan bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menyimpan harta mereka, ya, mereka walladzina yaknizuna yaknizuna dzahab wal fiddah, mereka yang menyimpan emas dan perak tidak mereka keluarkan zakatnya, maka sampaikanlah berita gembira, Allah akan panggang mereka di neraka jahanam, kemudian akan disetrika bagian depan tubuh mereka, kedua sisi tubuh mereka, dan bagian belakang tubuh mereka. Ya, bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat, kemudian dikatakan, inilah rasakan apa yang kalian simpan ketika kalian di dunia itu. Alhamdulillah. Ya, ini ancaman untuk mereka yang tidak mengeluarkan zakat, dan berefek pula pada cuaca, berefek pula pada hujan. Ya, laula al-bahaim lam yumtaru. Kalaulah bukan karena binatang, Allah tidak akan kasih setetes hujan pun. Karena banyak orang tidak mengeluarkan zakat di kampung itu. Ya. Baik. Nah, alhamdulillah, ini 4 hal yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana agar harta seseorang itu berberkah. Dan perlu kita ingat bahwasanya rezeki itu sudah ditulis, sebagaimana ajal sudah ditulis. Ya, kita untuk menjaga kesehatan kita saja banyak yang perlu kita lakukan tuh. Kita istirahat, kita tidur, kemudian kita ketika sakit pun berobat. Nah, demikian pula lah dalam hal rizki. Jadi kita tidak hanya sekedar tawakal kepada Allah, tetapi kita pula harus usaha, ya, menjaga kesehatan, mungkin ada dengan olahraga, kalau sakit dia berobat, kan begitu. Nah, demikian pula dalam rizki. Tidak hanya dia bertawakal, tapi dia harus berusaha apa yang dia bisa. Baik. Kemudian nah, rizki seseorang, ya, nah, rizki seseorang itu sudah
tulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz dan di kening kita. Kapan itu? Di kening kita kapan ya? Kapan? Alif? Ketika usia kita di dalam perut, di dalam rahim berumur 4 bulan. Ya, ketika usia kita baru 4 bulan di dalam perut ibu kita. Ya, ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menulis di dahinya. Ya, ditulis ajalnya, rizkinya, perbuatannya, apakah dia orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Jadi tidak akan tertukar rezeki kita itu, tidak akan berlebih, tidak akan berkurang. Ya, mau banyak apapun usaha yang kita lakukan akan, rezeki tidak akan berubah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, yang sudah Allah tuliskan untuknya. Barakallahu fikum. Tafadhal. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, tafadhal. Kalau boleh nanya soal pekerjaan Nabi saja, cuma mungkin nggak terlalu butuh kita tetap ini saja, cuma ingin tahu sirahnya aja. Berarti apa selain ghanimah nggak ada pekerjaan lain yang Rasulullah SAW, maksudnya beliau berarti mau nggak mau sebelum perang Badar itu nggak ada nafkah atau gimana? Nah, disitulah bagaimana cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, habis harta Khadijah itu untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, habis harta Khadijah itu untuk Islam dan kaum muslimin atas kelapangan Khadijah. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah yang beliau ingat adalah teman-teman Khadijah, keluarga Khadijah. Kalau beliau dapat harta, beliau selalu berikan kepada teman-teman Khadijah tuh. Ya, jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, ya banyak harta Khadijah yang Khadijah berikan untuk Islam dan kaum muslimin. Bukan hanya untuk Rasulullah SAW saja, untuk kaum muslimin secara umum. Ketika diboikot habis-habisan ya 3 tahun kaum muslimin, sampai titik habis harta Khadijah itu, kaum muslimin mereka makan rumput, mereka makan daun, sampai kami buang kotoran seperti kambing buang kotoran, itu kata para sahabat. Ya, saking nggak ada yang dimakan, 3 tahun diboikot. Ya, habis-habisan kaum muslimin pada saat itu. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau dihalalkan hadiah, tidak boleh apa, sodako. Dan para sahabat mereka memberi hadiah juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti susu mungkin. Ya, ada tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi susu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal hari. Terkadang Rasulullah SAW 3 bulan atau 2 bulan berturut-turut, hilal, summa hilal, summa hilal. Kata Aisyah, Rasulullah SAW. Ya, kemudian memang Rasulullah SAW beliau miskin, ya, beliau miskin. Setelah beliau jadi Nabi, beliau apa? Miskin. Kalau untuk kaya, tadi Nabi bilang kaya apa? Kaya hati ya. Kalau untuk dari sisi ekonomi, Rasulullah SAW memang miskin, dan itu memang doa Rasulullah SAW. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadan quta. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad itu qut, makan hati itu saja. Kata Rasulullah, kata Aisyah, belum pernah Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut kenyang dari roti yang lunak, itu nggak pernah. 3 hari berturut-turut Rasulullah kenyang terus, itu nggak pernah. Ya, terkadang Rasulullah selip di ikatan sarung beliau 2 sampai 3 kerikil untuk menahan lapar. Kalau sahabat 1 kerikil, ya untuk menahan lapar, Rasulullah sampai 2 atau 3 kerikil untuk menahan lapar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit memberikan pelajaran untuk istri-istri beliau yang minta dunia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah untuk tidak mendatangi istri beliau selama sebulan semuanya. Rasulullah datang ke sebagian serambi masjid, beliau tidur di sana selama 1 bulan. Di hari pertama itu tersebar Rasulullah SAW meninggalkan istri beliau. Ya, itu turun surah Al-Ahzab ya. Turun surah Al-Ahzab. Jadi kayak gini, hadisnya Sahih Bukhari, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan seorang Ansor tetanggaan ya.
Karena Umar bin Khattab tinggal di awali Madinah. Madinah bagian atas, nah Rasulullah SAW di bawah. Seperti ini. Umar bin Khattab dengan tetangganya ini yatanawabun. Mereka saling bergantian. Kamu hari ini di Madinah ke Masjid Nabawi belajar sama Nabi, kemudian apa yang terjadi di hari itu beritahukan ke saya. Umar bin Khattab kerja. Nah, kemudian besoknya Umar bin Khattab yang ke Masjid Nabawi. Ansor ini kerja, jadi mereka kerja satu hari untuk 2 hari. Mereka itu kerja 1 hari untuk 2 hari, jelasnya. Nah, kemudian ketika bagian Ansor, tiba-tiba Ansor ini datang ke rumah Umar dan mengetuk pintu. Ngetuknya pun nggak pelan-pelan, digedor dengan keras gitu. Kaget Umar. Apa yang terjadi? Datang Ghassasinah. Datang diperkirakan datang pasukan Ghassan. Ghassan itu orang-orang Arab yang mau menyerang Rasulullah SAW. Enggak, lebih daripada itu. Kata Ansor ini, lebih daripada itu. Apa? Rasulullah SAW mengila istri-istri beliau. Terkejut Umar. Ila itu artinya meninggalkan istri, bersumpah meninggalkan istri beliau selama 1 bulan. Itu bagi mereka sakit. Ya, maksudnya berita yang sangat dahsyat, membuat sedih para sahabat. Karena sedih Rasulullah SAW kan, masih sakit hati Rasulullah SAW sampai beliau harus melakukan seperti itu. Langsung Umar bin Khattab datang ke rumah Hafsah. Bukankah aku sudah bilang kepada engkau, jangan kau keraskan suaramu di depan Nabi SAW. Maksudnya kayak gini, Umar bin Khattab ketika di Madinah mendengar istri beliau mulai agak berani nih, agak keras suaranya. Dari mana kau dapatkan itu? Kata Umar bin Khattab. Dari mana kau berani seperti itu? Kami seperti ini orang Ansor. Seperti ini orang Ansor. Dan pun istri Rasulullah pun melakukan itu. Ini sebelum kejadian ya. Sebelum kejadian itu. Umar bin Khattab datang ke Hafsah. Ya Hafsah, jangan engkau sedikit pun mengeraskan suaramu di hadapan Nabi SAW. Ternyata terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala tersebut. Bukankah aku sudah ingatkan kepada engkau, jangan kau keraskan suaramu di hadapan Nabi SAW. Nangis semuanya, istri Nabi SAW nangis. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi tempat kecil di masjid itu yang di sana Rasulullah SAW sedang istirahat. Kata Umar bin Khattab minta izin kepada ada yang menjaganya, boleh aku masuk? Boleh. Kemudian melihat Rasulullah SAW tidur di atas tikar yang sudah hitam, kemudian tipis, ya tercetak kulit Nabi SAW dengan kerikil-kerikil yang ada di bawah tikar tersebut. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sampai kapan kita seperti ini? Ya, lihat bagaimana keadaan kita seperti ini. Sedangkan Allah bukakan Romawi dan Persia. Kata Rasulullah SAW, awalam tu'min ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau tidak beriman wahai Ibn Khattab? Nah, di situ maksudnya keadaan Rasulullah seperti itu. Ya, beliau sampai tidur di kasur yang yang tipis, yang sudah hitam, membekas, jadi tembus gitu. Jadi kayak kain aja jadinya tembus ke kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya memang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampaikan kepada para sahabat akan ditaklukkannya Persia dan Romawi untuk kaum muslimin. Ya. Jadi memang Rasulullah keadaannya seperti itu. Dan Rasulullah SAW dan istri-istri beliau tidak pernah mengeluh setelah itu. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala gimana? Turun surat Al-Ahzab ya. Qadarullah belum nggak termurojaah ini. Qadarullah. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nabi, qul li azwajik in kuntunna turidnal hayatad dunya, surat Al-Ahzab ayat 28. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, andaikan kalian mau kehidupan dunia dan perhiasannya, kemari. Aku akan berikan itu dan aku akan lepaskan kalian dengan baik. Maksudnya mau harta, kasih harta, kemudian Rasulullah akan lepaskan, ceraikan istrinya, tapi dengan baik-baik.
Wa in kuntum turidna Allah wa rasulahu wad darul akhirah, andaikan yang kalian inginkan adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan yang baik nanti di akhirat, fa innallaha 'adda lil muslimati minkunna ajran 'azima, sesungguhnya Allah telah mempersiapkan untuk kalian pahala yang sangat besar. Jadi setelah itu tidak pernah lagi ada istri-istri Nabi untuk minta dunia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 bulan atau 2 bulan nggak makan kecuali hanya kurma dan air putih. Ya, baik. Barakallah itu. Kita banyak sekali nikmatnya sampai ada yang lupa rasa lapar itu kayak gimana ya nggak? Baik, barakallah itu. Nah, fadhal Pak Kiki. Izin bertanya, Nah, nyambung dengan barusan. Nah. Karena ada kenalan suami istri yang suaminya meninggalkan istrinya sekian lama, mungkin 2 atau 3 tahun nggak ada kabar, mungkin 4 tahun. Lalu sama ayahnya, mungkin diberarti sama mertuanya, istilahnya diceraikan gitu. Diputus gitu lah seperti itu. Nah itu sebetulnya yang sebenarnya suaminya itu seperti apa? Kan cerai itu hanya ada dari suami kan kalau nggak salah, atau ada dari pihak lain juga, karena minta penjelasan dari saya yang sahih yang sebenarnya bagaimana. Barakallahu fikum. Nah, yang berhak untuk memutuskan cerai adalah pengadilan agama. Nah, jadi wanita ini, si istri ini, dia datang ke pengadilan agama, sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh suaminya kepada dia, entah KDRT kah itu, atau meninggalkan istrinya tanpa dikasih nafkah apapun. Kalau nggak salah berapa bulan? 4 bulan, 6 bulan ya di buku nikah itu. Berapa? Udah nggak ada murojaah ya. Makanya murojaah 4 kali. Nah, berapa bulan? Ada yang ingat nggak? 4 bulan kalau nggak salah. Nggak ingat sama sekali ya. Iya, udah lama ya. Harus murojaah lagi kayaknya. Nah, di situ disebutkan kan, sebenarnya 4 bulan. Kalau hukum yang dipilih oleh Umar bin Khattab adalah 4 bulan. Jadi para mujahid mereka nggak boleh pergi lebih dari 4 bulan. Yang orang menikah sudah setiap 4 bulan harus pulang. Nah, lebih dari 4 bulan si istri boleh mengajukan khulu kepada pengadilan agama. Nanti namanya khulu. Kalau bedanya khulu dengan tolak. Kalau tolak itu 3 kali bersih dari haid, itu iddahnya. Tapi kalau khulu cukup 1 kali bersih dari haid, selesai iddahnya. Iddah wanita ini dan boleh menikah lagi. Dan jabran, ya, jabran artinya pengadilan agama dia yang memaksa suaminya untuk menceraikan istrinya. Kalau misalnya saya nggak mau menceraikan istri saya, ya, tapi KDRT dianya atau dia menzalimi istrinya, meninggalkan istrinya, nggak mau. Si suami dia sekalipun dia nggak mau menceraikan istrinya, pengadilan agama berhak. Kenapa? Karena dia sudah berbuat zalim kepada istrinya. Namanya jabran. Dipaksa. Jabbar. Jadi dipaksa suami ini untuk memberikan khulu istrinya. Jadi tergantung istrinya. Ada yang udah 2 tahun, 3 tahun tapi nerima aja gitu si istri. Ada yang 4 bulan nggak tahan, langsung digugat. Dan Allah mana lupa lagi ya, pengadilan agama di Indonesia ini mereka tidak menjalankan khulu. Jadi semuanya talak. Ya, kalau khulu nggak diterima. Nggak ada khulu. Kami nggak terima khulu. Jadi sekalipun ngegugat cerai ini istri ini, ya tetap ucapan talak suami yang berlaku. Nah, yang menjadi sedikit agak pertanyaan itu ya. Tadi Nana tanyakan kepada Syekh Rasulullah Abbas, beliau diantara ulama yang dipilih oleh Masjidil Haram untuk berfatwa di Masjidil Haram. Beliau ulama sepuh. Beliau, Ana tanyakan ya Syekh, di negeri kami banyak beberapa orang dia sudah menceraikan istrinya secara lisan, anti tarik seperti itu.
Tetapi itu tidak langsung dia laporkan ke pengadilan agama. Setelah 3 kali melaporkan itu, baru dia laporkan ke pengadilan agama. Nah, pengadilan agama menghitungnya dengan laporan yang masuk. Ya, jadi cuma 1 kali itu yang dihitung oleh pengadilan agama. Nah, gimana nih? Saya pun bingung juga jawabnya. Gimana? Maksudnya dia sudah mengatakan 3 kali tolak, udah rujuk, udah tolak lagi, rujuk lagi, yang ketiga udah tolak beneran nih. Itu kan gitu kan? Kalau menurut agama ini udah selesai nih, bain nih. Tapi karena ini baru dimasukkan ke pengadilan agama baru memutuskan itu berapa? 1. Baru memutuskan 1. Nah, jadi gimana? Wallahu a'lam. Ya, kalau kata Syekh pun dengan suara yang tidak keras, dengan tidak jelas. Biasanya beliau keras, jelas ya. Ya, ikut aja pengadilan agama, katanya beliau gitu. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi dilaporkan ke pengadilan agama, Pak Kiki. Jadi bukan mertua nggak ada hak sedikit pun. Nah, baik, kalau mungkin ada yang lain, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita semua, insyaallah. Kan tadi kita udah dengar kisah luar biasa tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau hanya air putih dan kurma. Nah, tapi saya juga ingin tahu untuk sahabat-sahabat Rasul memang Allah berikan kelebihan harta, apa? Nah, bagaimana mereka menjaga supaya tetap tegak di jalur Allah gitu, baik. dengan kelebihan yang mereka dapatkan. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Memang betul. Ya, di sana ada sahabat-sahabat yang Allah berikan kelapangan harta seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Utsman ibn Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf. Nah, ketika Abdurrahman ibn Auf beliau berpuasa, di buka puasa kan biasanya enak-enak tuh makanannya, dihidangkan enak-enak oleh anaknya. Kemudian menangis Abdurrahman ibn Auf. Kenapa wahai ayah? Ini udah maghrib nih. Malah nangis, bukannya makan gitu ya. Malah nangis. Kenapa wahai ayahanda? Mus'ab bin Umair. Langsung beliau mengingat kayak gitu. Mus'ab ibn Umair. Beliau adalah sahabat yang lebih afdol daripadaku. Tapi dia tidak mempunyai kain kafan untuk menutupi tubuhnya ketika meninggal. Mau ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Baik. Wan akhsha, dan aku khawatir kenikmatan yang Allah berikan untukku sekarang ini mimma ujilat alayya, sesuatu yang disegerakan, ya, sesuatu yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Abdurrahman ibn Auf. Kemudian beliau menangis. Intinya mereka secukupnya, ya, mereka manfaatkan itu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Ya, kulu washrabu wala tusrifu. Mereka makan juga enak. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah Anda sampaikan ya. Bagaimana tuh Muawiyah bin Abi Sufyan? Makan 40 ekor ayam. Beliau makan telur sampai 100 butir telur lebih. Dan enggak berhenti makan kecuali karena apa? Karena capek ngunyah, bukan karena kenyang. Memang didoakan oleh Rasulullah, ma'ashba'allahu batanak. Mudah-mudahan Allah tidak membuat perutmu kenyang. Ya, kata sebagian orang-orang Syiah mengatakan itu celaan untuk Muawiyah. Tapi kepada ulama sunnah enggak, justru karomah untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketika kita juga tahu Abdullah ibn Mubarak, ya, bagaimana beliau kaya raya, perusahaan beliau di setiap negara ada, di setiap negeri ada, setiap daerah ada. Tetapi beliau sederhana hidup beliau. Nah, sederhana hidup beliau. Nah, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menulis surat kepada gubernur-gubernur beliau ke Kufah, ke Yaman, ke Mesir, ikhshawshanu fa inna ni'ama la tadum. Hidup keraslah kalian karena nikmat itu tidak selalu ada. Alaikum bil khusyunah. Maksudnya hidup keras, bukan hidup keras tuh, ya hidup sederhana lah. Maksudnya hidup sederhana. Karena gubernur tentunya fasilitas banyak besar nih. Ya, bahkan pintu rumah Sa'ad bin Abi Waqqas aja dibuat dari kayu, disuruh Bilal ibn Rabah dari Madinah ke Kufah 1 bulan perjalanan sengaja untuk satu tugas, yaitu membakar pintu rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Gak boleh gubernur pintunya terbuat dari kayu. Harus dari kain. 24 jam harus bisa menerima keluhan para rakyatnya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Nah, ikhshawshanu fa inna ni'amalatan. Hidup keras. Hidup keras ini ya coba jangan dipermudah. Maksudnya terkadang ketika seseorang memberikan apa yang diinginkan oleh anak itu semuanya, dia jadi kurang berpikir gitu. Ya, kurang berpikir. Jadi ketika ada usaha sedikit dia cerdas. Jangankan manusia ya, binatang aja kalau seandainya dia terbiasa hidup keras. Jadi burung yang terbiasa dia lahir di sangkar, kemudian dia besar di sangkar, dia ketika di alam liar dia nggak bisa cari makan. Berbeda dengan burung yang dia hidup di alam liar. Ya, dia bisa membuka kacang yang masih dalam kulitnya, dia bisa mengambil makanan di dalam lubang, seperti itu. Kalau burung dalam sangkar dia nggak tahu dia. Nah, seperti itulah. Jadi kalau dibiasain serba ada, jadi kurang manja tubuh ini. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, intinya ada. Mereka makan seadanya. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Terkadang Rasulullah juga makan enak, kambing Rasulullah makan, ya. Kemudian Rasulullah ingatkan di akhir. Sudah Anda sampaikan juga kan hadisnya ketika Abu Bakar dan Umar keluar dari rumah karena kelaparan, demikian Rasulullah SAW juga keluar dari rumah karena kelaparan, kemudian datang ke rumah Abul Haytham. Yang oleh Abul Haytham disembelihkan kambing, dikasih susu, dikasih satu tandan kurma, ada rutop, ada kurmanya, satu tandan itu. Kemudian setelah selesai makan, Rasulullah SAW bilang kepada Abu Bakar dan Umar, "Fawallahi la tus'alun an hadhihi ni'am." Demi Allah, kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat itu. Kalian keluar dari rumah kalian dalam perut kelaparan, sekarang kalian pulang ke rumah kalian dalam perut kalian kenyang. Barakallahu fikum. Tapi kita cukupkan ya kajian kita di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.